Di antara sebab yang dengannya paling banyak memasukkan seorang ke surga Allah Subhanahu wa taala selain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang mulia, dan kita bisa praktekkan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan tadi itu hal-hal yang ada di sekitar kita, mudah kita praktekkan sehari-hari. Membantu orang, menolong orang, tidak mengganggu orang, sabar ketika ganggu, dan ketika bertemu dengan sama jamaah kaum muslimin, tebarkanlah senyum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara tahapan-tahapan dakwah yang kita fahami dari praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya dan kemudian para ulama berikutnya adalah bahwasanya dakwah harus dimulai dengan tauhid terlebih dahulu agar semua umat manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan mereka. Dan yang kedua adalah al-ittiba', agar mereka mengikuti ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang berikutnya barulah bahasan tazkiyatun nufus, pengsucian hati dan jiwa, bahasan adab dan juga akhlak. Tentu bahasan tauhid sama-sama kita masih pelajari. Kemudian bahasan fikih ibadah agar ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga masih kita pelajari. Tapi kita ingin masuk pada poin yang ketiga, bukan berarti kita meninggalkan atau melompati yang satu dan yang kedua. Ini perkara yang penting. Setelah seorang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menyembah Allahnya mengikuti tata cara Nabi Muhammad SAW, maka ada adab dan akhlak yang paling penting yang harus kemudian kita miliki sebagai seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu adil dengan semua ketentuannya, termasuk di antaranya amal yang kita lakukan, entah itu baik dan buruk, semua tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, dan kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan untuk masing-masing kita timbangan amalan. Sekecil apapun yang pernah kita lakukan, maka kita akan mendapatkannya. Kebaikan ya tentunya pahala, keburukan ya tentunya sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 47, "Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah, fala tudhlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Dan kelak kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan, maka tidak ada seorang pun yang nanti akan dizalimi.
Sekecil biji sawi pun dia persembahkan, maka kami akan datangkan kebaikannya, pahala, keburukannya, tentunya sebaliknya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang menghitung. Maka kepada siapapun di antara kita yang telah melakukan amal saleh, maka itu kebahagiaan untuknya, keberuntungan untuknya. Dan yang sebaliknya, maka jangan pernah mencela siapapun kecuali diri kita sendiri. Karena semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan juga keburukan. Walaupun tentunya Allah Subhanahu wa taala di atas keadilan, di mana ketika seorang hanya atau baru berniat beramal saleh sudah dicatat sebagai satu pahala, dan jika dia melakukan amal tersebut dilipat gandakan menjadi 10. Tapi di sisi yang lain ketika seorang baru berniat untuk melakukan keburukan belum dicatat lagi. Tapi na'udzubillah jika dia melakukannya dicatat hanya 1, itu pun ditunggu sampai setengah hari. Jika dalam setengah hari hamba ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi dicatat. Jika ada satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan satu makna di atas keadilan, Allah Subhanahu wa taala memilikinya. Karena kalau adil versi kita, ya 1:1. Baru niat baik, baru niat buruk, ya jangan dicatat dong. Yang baik dilakukan, yang buruk dilakukan, 1 pahala, 1 dosa. Itu namanya adil, versi kita manusia. 1:1 ini tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 di'fin. Kata Nabi Muhammad SAW, semua amal anak Adam itu akan dilipat gandakan. 1 pahala menjadi 10, bahkan bisa mencapai 700 kali lipat, bahkan mungkin lebih daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita menginginkan bahwasanya ketika amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan amal kita berat. Terlepas dari perdebatan para ulama, apakah yang ditimbang? Apakah kitab catatan amal kita yang ditimbang, atau kitanya yang ditimbang, atau kemudian semua amal kita yang abstrak ini dirubah menjadi bentuk tertentu dan ditimbang? Karena masing-masing memiliki dalilnya. Yang penting kita meyakini bahwa semua amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tercatat lengkap. Bahkan seorang hamba akan Allah perlihatkan atau Allah berikan dia kesempatan untuk membela diri. Apakah para pencatatku menzalimimu? Silahkan cek catatanmu. Dan semuanya tercatat rapi. Amalan soleh dan na'udzubillah juga yang toleh, yaitu amalan yang buruk. Nah, kita menginginkan bahwasanya buku catatan kita berat, atau diri kita berat, atau kemudian yakni semua amal yang kita lakukan ini termasuk di antara yang kita akan bahas menjadi bentuk tertentu dan ditimbang dan jadi berat. Kata Nabi Muhammad SAW, ma min syai'in athqalu fil mizan yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang nanti akan lebih berat ketika ditimbang di hari kiamat kelak, di hari kiamat, kecuali akhlak yang baik. Tidak ada sesuatu pun yang akan lebih berat dibandingkan akhlak yang baik ketika nanti di hari kiamat. Tidak ada yang lebih berat. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya. Artinya dari hadis ini kita tahu bahwasanya iman itu bisa sempurna. Tapi sebagai sebuah kelaziman, ketika sesuatu bisa sempurna, maka dia bisa berkurang. Baik akhlak seseorang, makin baik imannya. Buruk akhlak seseorang, makin buruk kemudian derajat imannya. Akhlak dan adab ini 2 istilah yang maknanya satu jika dipisah. Karena sekarang saya sedang menyampaikan akhlak, maka ia bermakna adab. Jika di momen yang lain saya menyampaikan tentang adab, di saat yang sama ia bermakna akhlak. Tapi kalau kemudian suatu saat digabung, disebutkan adab dan akhlak, maka akhlak lebih kepada sifat individu, adab lebih kepada sifat tadi kemudian kita interaksikan kepada orang lain menjadi adab. Itulah yang namanya adab. Jadi sifat individu yang kita miliki, baik dia kemudian kita gunakan berinteraksi kepada orang lain, itulah yang namanya adab. Tapi selama ia dipisah, adab dan akhlak satu makna, seperti qadha dan qadar, seperti albirru wa taqwa, semuanya semakna jika disebutkan secara terpisah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditanya tentang apa sebab terbanyak yang dengannya seorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jawab Nabi Muhammad SAW, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kata beliau SAW, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilun nas al-jannah.
Nabi Muhammad SAW ditanya tentang satu perkara yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menerangkan secara singkat apa itu akhlak yang mulia dengan contoh. Dan ini insyaallah bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya sangat banyak akhlak itu bahasannya. Tapi ini salah satu di antaranya. Dan ini lebih kepada interaksi kita kepada orang lain. Dan ingat jamaah, yang namanya akhlak itu ada yang jibili. Kita terlahir dengannya, bawaan. Allah kasih, Allah anugerahkan kepada kita akhlak yang baik. Tapi ada yang muktasab, dan rata-rata muktasab harus kita pelajari, harus kita latih, harus kita raih. Hingga kemudian itu menempel pada diri kita menjadi sebuah perilaku. Dan rata-rata itu harus dipelajari. Ini yang kita ingin pelajari. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, dan dia di antara kibar tabi'in, di antara tabi'i yang senior, bertemu dengan banyak sekali para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Kata beliau, al-khuluqul hasan huwa badlun nada wa kafful adha was sabru 'alal adha wal wajhut talq. Akhlak yang baik adalah, akhlak yang mulia adalah badlun nada, suka memberi, suka menolong, suka memberi pertolongan. Wakaful adha, tidak mengganggu orang lain dengan lisan, dengan tulisan, dengan anggota badan. Kemudian wasabru alal adha, sabar ketika diganggu. Wal wajhut talik, dan wajah yang sumringah, berseri-seri, penuh dengan semangat, penuh dengan hal yang positif. Dia tebarkan senyum kepada saudara-saudaranya. Kita sebutkan satu persatu dalil yang melandasi perkataan ini. Badlun nada, suka menolong, suka memberi pertolongan. Jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, kata beliau, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, kata beliau SAW, dan Allah akan selalu menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya. Berkata Syekh Utsaimin menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama seperti standar yang pertama tadi. Bukan berarti ketika Anda menolong saudara Anda satu kali, Allah tolong Anda sekali. No. Itu standar manusia. Makanya sabda beliau, wallahu fi aunil abdi, Allah selalu dalam pertolongan hambanya. Allah selalu menolong hambanya ketika hamba tersebut menolong saudaranya. Anda tolong saudara Anda satu kali, Allah tolong Anda berkali-kali. Karena 1 banding 1 tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu dilatih. Menolong saudara kita mungkin dengan perkataan, nasihat, itu pertolongan. Ide, mungkin itu pertolongan. Mungkin dengan perbuatan, mungkin dengan uang, terserah. Apapun yang kemudian dibutuhkan oleh saudara kita, atau bahkan mungkin dia tidak minta, kita berikan tawaran. Bisa Anda bantu? Apa yang bisa Anda bantu? Kalau uang mungkin Anda tidak ada, tapi tenaga Anda ada. Ayo. Badlun nada, orang yang suka memberi, orang yang suka memberi pertolongan. Inilah akhlak yang mulia. Dan ini bentuk interaksi kita kepada saudara-saudara kita. Hakikat dari semua yang kita pelajari. Ya, akidahkah dengan semua rukun iman, tauhidkah dengan kemudian bahasan iman kepada Allah lebih mendetail, mengikuti Nabi Muhammad SAW, bahasa sirah, bahasa sejarah para sahabat. Intinya adalah agar kita praktekkan. Saling tolong kita satu sama lain ketika yang lain membutuhkan. Walaupun tentunya terkadang berat untuk kita menolong, berat untuk kita membantu, karena kita terkadang berkaitan dengan duit misalnya, kita juga lagi butuh. Tapi subhanallah, jangan sampai kemudian saudara kita meminta pertolongan kepada kita, kemudian kita acuh dengannya. Karena ingat, suatu saat kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun. Maka ini akhlak yang mulia, suka membantu, suka menolong orang lain. Badlun nada wa kaful adha, dan tidak mengganggu orang. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah di mana kaum muslimin yang lain bebas, selamat dari buruknya lisannya dan juga tangannya.
Ya, inilah muslim yang sejati. Tidak ganggu orang. Tidak dengan perkataan, tidak dengan perbuatan, tidak dengan tulisan zaman sekarang, dengan postingan misalnya. No. Apalagi na'udzubillah kemudian ada sebagian orang yang lisannya luar biasa buruk. Caciannya, makiannya, gibahnya, fitnahnya, subhanallah. Kata Nabi Muhammad SAW, al-muslimu laysa bit-ta'an, wala la'an, wala fahishal badhi. Muslim itu, selain tentu yang saya sebutkan di awal, di mana kaum muslimin yang lain selamat dari buruknya lisannya dan juga tangannya. Kata Nabi Muhammad SAW, muslim sejati itu adalah bukan orang yang suka mencaci, memaki, merendahkan orang lain, dan kemudian bukan orang yang lisannya kotor dan juga jorok. No. Seorang muslim menjaga lisannya. Dia tidak kemudian mengganggu orang lain dengan lisannya. Menjaga tangannya, tidak mengganggu orang lain dengan tangannya. Dan semakna di antaranya itu adalah sekarang atau zaman sekarang dengan tulisan. Ketika Anda posting sesuatu, postinglah yang baik-baik. Karena sangat mungkin setelah Anda posting, Anda mati. Tinggalkan jejak kebaikan sebelum Anda mati. Tinggalkan jejak digital sebelum Anda mati. Tidaklah Anda memposting kecuali firman Allah dengan maknanya, sabda Nabi Muhammad dengan syarahnya, perkataan para ulama. Kita tidak pernah tahu dari postingan yang mana kemudian teman kita tergugah. Kita tidak pernah tahu dari postingan yang ke-100 atau ke-200 mungkin Allah sapa seorang hidayah dengan hidayahnya karena membaca postingan Anda. Padahal Anda hanya me-reshare, hanya menyebarkan ulang dari postingan akun dakwah atau seorang ustaz. Tinggalkan yang baik-baik, tinggalkan jejak kebaikan. Apalagi kemudian akun kita terkunci, tidak ada yang kemudian bisa membukanya. Meninggal kita, tak taunya kita tinggalkan begitu banyak keburukan. Cacian, makian, atau kemudian fitnah atau ghibah, na'udzubillah, di postingan. Meninggal kita dan tidak pernah ada yang bisa menghapusnya. Tercatat semua itu. Meninggal kita, di mana ketika meninggal harusnya amal itu stop. Pahala stop, keburukan juga stop. Tapi ini tidak. Keburukan dia jariah, keburukan dia selalu bergulir. Kenapa? Dia meninggalkan jejak yang buruk. Kenapa? Mengganggu orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wasabru ala adza. Sebaliknya, mungkin seorang sekarang di posisi yang terganggu, maka dia bersabar. Di antara akhlak yang baik dia bersabar dari gangguan. Hatinya sabar, lisannya sabar, anggota tubuhnya sabar. Anggota tubuh tidak melakukan hal-hal yang konyol karena mungkin merasa terzalimi. Lisannya mungkin tidak mengatakan atau mengumpat balik orang yang buruk kepadanya, atau menulis balik orang yang buruk kepadanya. Dan juga hatinya bahkan mungkin memaafkan, subhanallah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairun minal mu'mini alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adhahum. Seorang mukmin yang berinteraksi bersama manusia dan kemudian sabar akan gangguan mereka lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang tidak berinteraksi, tidak bergaul, dan kemudian tidak sabar akan gangguan manusia. Karena gangguan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dari siapapun. Bahkan mungkin di antara yang paling terdekat, mungkin tetangga. Maka bersabarlah. Kenapa? Ini adalah akhlak yang mulia. Dengannya timbangan kita akan berat. Dengannya itu menyebabkan kita masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang terakhir, wal wajhu talik, dan wajah yang sumringah, wajah yang berseri-seri, wajah yang penuh dengan hal-hal yang positif. Dengan memandang wajah kita, teman kita mungkin tergugah. Ya, padahal bisa jadi kita juga punya masalah di rumah. Ya, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua, adalah masalah. Subhanallah. Tapi ketika bertemu bersama dengan sama kaum muslimin, mengucapkan salam di hak antara kaum muslimin, assalamualaikum. Senyum yang keluar dari wajahnya. Subhanallah. Dan jangan pernah remehkan amal yang satu ini. Walaupun hanya senyum yang Anda tebarkan kepada saudara Anda. Kata Nabi Muhammad SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah sekali-kali kamu meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Karena ia tercatat. Kita sudah bahas tadi. Al-Anbiya, ayat berapa tadi? Al-Anbiya 47. Kita sudah bahas tadi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Sekecil biji sawi pun, sekecil apapun maksudnya, amal baik Anda lakukan tercatat. Yang buruk pun demikian. Artinya jangan pernah kemudian ketika kita melakukan amal kebaikan, banyak orang tidak pernah tahu atau tidak tahu selama ini kita berbuat baik, tidak perlu berkecil hati. Allah tahu, timbangannya jelas nanti.
Dan orang-orang yang berbuat keburukan selalu dan tidak pernah ada yang tahu. Jangan merasa aman karena Allah tahu. Tercatat semuanya. Kata Nabi Muhammad SAW, janganlah sekali-kali kalian meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Walau kamu hanya menebar senyum kepada saudaramu ketika bertemu. Tebarkan senyum. Walaupun bisa jadi kemudian kita punya masalah dengan seorang tersebut. Bahkan bisa jadi kemudian senyuman itulah yang akan melunturkan semuanya. Plus terkadang kita tambah dengan berjabat tangan. Kemudian terkadang kita tambah dengan cipika-cipiki. Subhanallah. Padahal bisa jadi sebelumnya mungkin ada ketegangan, ada clash sedikit misalnya. Subhanallah. Gara-gara senyum saja. Anda memulainya kepada saudara Anda. Kemudian Anda sambung dengan bersalaman. Gugur lagi itu pahala itu. Subhanallah. Dan kemudian Anda berpelukan. Cipika-cipiki. Subhanallah. Jamaah Jumat rahimakumullah, ini adalah contoh akhlak yang mulia. Dan semuanya yang beliau sampaikan ini adalah interaksi. Interaksi kepada orang lain. Tapi itu semuanya muncul dari pribadi. Kita melatihnya. Melatih diri untuk sering membantu sejak sekarang. Jangan nanti-nanti. Melatih diri untuk bantu orang, nolong orang, menawarkan diri untuk membantu orang. Kemudian jaga tangan, jaga lisan, jangan ganggu orang. Terganggu kita mungkin dengan kezaliman seorang, sabar aja dulu. Ya, mungkin Anda akan membalasnya atau Anda membalasnya dengan doa, tapi doa kebaikan untuknya. Ada sebagian orang seperti itu. Terzalimi dia, tapi subhanallah, kesempatan kezaliman yang dia dapatkan, dia gunakan untuk berdoa kepada Allah karena mustajab kebaikan untuk orang yang menzalimi. Tentunya iman yang sangat tinggi ya. Anda mendoakan keburukan pun boleh. Kenapa? Karena Anda sedang terzalimi. Tapi subhanallah ada orang yang mendoakan kebalikannya. Dia doakan kebaikan orang yang buruk kepadanya. Karena dia tahu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga orang tersebut berdasarkan doanya Allah kabulkan menjadi baik. Dan yang terakhir kemudian sabar ketika diganggu dan wajah yang selalu berseri-seri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. الذي حارب الباطل وأيد الحق وطمس الرذائل وأحيا الفضائل وتمم مكارم الأخلاق وهدى الناس إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari uraian pada khutbah yang pertama kita tahu bahwasanya akhlak yang mulia adalah hal yang paling berat nanti pada timbangan kita kelak di hari kiamat. Terlepas dari perdebatan para ulama, apapun itu yang ditimbang. Buku catatan amal kitakah di sana tertulis akhlak kita, atau kitakah kita yang melakukan atau memiliki akhlak yang baik, atau kemudian semua amal tersebut dirubah menjadi bentuk tertentu dan ditimbang sama aja. Semuanya tercatat Allah Subhanahu wa taala. Maka milikilah akhlak yang mulia. Dan di antara sebab yang dengannya paling banyak memasukkan seorang ke surga Allah Subhanahu wa taala selain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang mulia. Dan kita bisa praktekkan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan tadi itu hal-hal yang ada di sekitar kita, mudah kita praktekkan sehari-hari. Membantu orang, menolong orang, tidak mengganggu orang, sabar ketika ganggu, dan ketika bertemu dengan sama jamaah kaum muslimin, tebarkanlah senyum. Tambahkan senyum pada salam yang Anda ucapkan kepada saudara Anda. Ingin Anda menambahkan yang lain, tambahkan dengan bersalaman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semuanya untuk mengamalkan amal-amal saleh ini. Amin ya rabbal alamin. Karena terkadang kita perlu kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk melakukan amal-amal tersebut. Maka mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala karunia kekuatan untuk selalu menjalankan amal saleh dan bisa mempraktikkan semua yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita dan contohkan kepada kita. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.